Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Dilan di Cinepod. Kali ini kita akan membahas salah satu film action ya, salah satu film tampol-tampolan yang lagi oke banget, yang sekarang lagi tayang di Amazon Prime ya teman-teman ya. Ini dia kali ini kita akan bahas film Roadhouse. Oke. Jadi Roadhouse ini disutradari oleh Doug Liman yang diisi oleh Jake Gyllenhaal, teman-teman. Jadi dalam aktor utama adalah Jake Gyllenhaal, dan kayaknya sih sekarang masih ada ya di Amazon Prime ya. Semoga masih ada sih ya. Ini adalah sebuah film remake dari filmnya Patrick Swayze di tahun 80-an. Dan film ini adalah tentang seorang mantan atlet UFC yang bekerja sebagai penjaga sebuah bar, penjaga sebuah beach house ya, yang ternyata tempat yang menyenangkan banyak orang tidak akan selamanya menyenangkan semua orang, teman-teman. Jadi dia itu baru sadar gitu saat dia bekerja di situ. Nah, film original Roadhouse itu sebenarnya ya teman-teman ya, yang di tahun 80 ini itu dibanjiri dengan kritik-kritik pedas dari kritikus-kritikus film di luar sana pada masanya ya, pada tahun itu ya teman-teman. Jadi apa yang gue bilang kritik-kritik pedas itu benar-benar kritik-kritik negatif yang sangat-sangat menjatuhkan, teman-teman. Pokoknya jelek banget dah, pokoknya jelek banget. Nah, Roger Ebert, salah satu kritikus film yang sangat berpengaruh pada saat itu, adalah satu dari sekian kritikus yang bilang kalau film ini sebenarnya punya potensi tersendiri, punya keunikan tersendiri yang mereka suguhkan kepada kita semua, teman-teman. Nah, dia bilang saking jeleknya film ini malah jadi bagus. Sebenarnya itu banyak kontroversial gitu, banyak bikin orang bingung. Ini maksudnya apa sih? Saking jeleknya film ini malah jadi bagus, walaupun gua pribadi paham dan pasti banyak orang juga yang paham ya teman-teman ya. Dan ternyata makin lama makin kesini banyak orang-orang yang setuju dengan omongan dia, dengan statementnya dia. Nah, semua kritikan-kritikan negatif dari banyaknya kritikus di dalam tentang film ini itu benar-benar nempel banget di film ini, teman-teman. Sampai jadi laku keras, sampai jadi film yang laku keras. Jadi kayak karena film ini jelek, banyak kritikus, bukan film jelek sih, karena film ini banyak yang ngekritik jelek nih teman-teman. Jadi banyak penonton-penonton atau pecinta film yang ngedatengin temennya, lu udah nonton Roadhouse belum? Lu tonton deh. Ntar abis lu tonton, lu balik lagi ke gua, lu kasih tahu pendapat lu ke gua. Nah, karena banyak orang yang melakukan hal itu teman-teman, jadi film ini banyak banget yang nonton. Jadi tanpa melakukan promosi yang gede-gedean, orang-orang udah dengan senantiasa gitu ya, dengan seikhlasnya udah ngepromoin film Roadhouse yang original pada tahun 80-an itu, teman-teman. Jadi sebenarnya dibilang beruntung ya beruntung, dibilang gak beruntung ya gak beruntung gitu. Saat orang-orang zaman sekarang nih ya, ngelihat entah milenial atau siapa gitu ya, ngelihat film Roadhouse yang original, itu malah bagus-bagus aja gitu. Ya termasuk gue pribadi gitu. Gue kan nonton film Roadhouse ini sebenarnya gue searching pas gue cari tahu ternyata Roadhouse ini ada film originalnya nih tahun 80-an. Akhirnya gue tonton lah si film Roadhouse 80-an ini. Gue tonton. Ya bagus-bagus aja gitu. Selayaknya film tahun 80-an 90-an action pukul-pukulan yang koreografinya masih kaku, pergerakan angle-angle kameranya juga masih sedapatnya aja gitu ya. Lighting yang gak terlalu oke menurut gue. Nah, jadi asal-asal aja gitu, tapi oke-oke aja. Nah, sedangkan gue baru sadar ya teman-teman ya, kalau film industri yang laku pada tahun 80-an dan 90-an itu biasanya film apa sih teman-teman? Tembak-tembakan, sci-fi, terus film action yang kayak peperangan. Ini nih seringnya ya, yang film yang laku di industri pada tahun 80-an 90-an. Karena di tahun 80-90 yang paling banyak film laku di industri itu adalah film cinta-cintaan, drama, tentang kenakalan remaja, mabok-mabokan, segala macam. Ya kan karena cuma gitu-gitu doang gitu kan. Jadi film action itu tidak terlalu punya posisi yang besar di dalam industri film saat itu. Nah, saat industri film 80-90-an betah dengan tembak-tembakan, peperangan segala macam, datanglah nih film Roadhouse yang enggak terlalu banyak nembak-nembak, yang enggak peperangan, tapi isinya cuma pukulan. Ya orang kaget gitu dengan keperbedaan ini. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah film action dan tembak-tembakan, ini film apa sih? Makanya mereka memberikan negatif kritik
terhadap film Roadhouse ini teman-teman. Nah, itulah kenapa ya teman-teman ya, menurut gue itu adalah pendapat gue pribadi aja ya, kenapa bisa Roadhouse bisa dapat kritikus jelek gitu teman-teman. Kenapa menurut gue ada beberapa vibes yang pengen diambil oleh sang sutradara ke dalam film Roadhouse remake ini teman-teman, dan hasilnya kadang enggak sih, emang bener-bener gue ngeliatnya gitu sih. Tapi yang bener-bener mereka lakuin di sini teman-teman, yang menurut gue works gitu ya, yang mereka lakuin sukses mereka bawain di sini, itu adalah dimana ada lone hero datang ke sebuah tempat gitu ya, dan mereka tuh ngelawan semua penjahat yang ada di tempat ini dan mereka menang. Itu adalah premis yang dibawa kembali oleh si sutradara Roadhouse ke dalam film Roadhouse ini teman-teman. Jadi dia bawa vibes 80-an ke dalam film Roadhouse ini. Jadi dia datang tiba-tiba 1 lawan 10 orang, tapi yang aktor utama ini nggak mati-mati, yang setiap orang sebanyak apapun musuhnya selalu kalah terus. Pokoknya gitu-gitu deh. Vibes heroic gitu yang selalu yang pengen dibawain ke dalam Roadhouse remake ini teman-teman. Nah, sebenarnya tipe-tipe film yang kayak gini yang menurut gue udah lumayan jarang dibuat di film-film Hollywood maupun di film Indonesia kita sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi lumayan agak jarang sekarang dimana lone hero-nya dimaksimalin banget dan menang tanpa audiens ngerasa wah lebay banget nih scene-nya gitu. Kayak enggak ngerasa gitu. Kayak jadi masih enak-enak aja gitu. Oke, kita move on ke aktor utamanya Jake Gyllenhaal teman-teman. Jake Gyllenhaal menurut gua nih, setiap film-film yang dia peranin itu kayak nggak pernah ada yang gagal gitu teman-teman. Apa sih film dia banyak banget kayak Donnie Darko atau Prisoner ya, Prisoner apa gue lupa lagi tuh. Pokoknya hampir nggak ada yang gagal deh teman-teman, termasuk film ini. Jadi setiap action dia, setiap apa yang dia peranin itu adalah aktor yang pas banget buat dia. Atau mungkin Jake Gyllenhaal ini sangat dedicated banget, sangat dedikasi banget terhadap role yang dikasih sutradara ke dia. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin agar ini cocok ke dia dan akhirnya benar-benar cocok gitu. Gue nggak tahu tuh antara itu atau emang dia seprofesional banget gitu. Nah, di sini gue juga kagum selain sama performance-nya dia, gue juga kagum sama physical appearance-nya dia. Kayak dia bisa sekekar ini, seberotot ini, tanpa kita lihat, wah ini kayaknya orang ototnya over banget, enggak gitu. Jadi emang udah pas aja, kayak emang udah proporsi middleweight atau heavyweight-nya atlet UFC yang pensiun dan ngejagain beach house suatu tempat gitu teman-teman. Jadi kayak pas banget dah, pokoknya mantep banget. Nah, apalagi koreografi yang mereka buat untuk Jake Gyllenhaal ternyata emang gokil banget teman-teman. Banyak pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan atau bahkan serangan-serangan yang ngagetin buat gue. Kayak, waduh, kok begitu mukulnya? Wih, kok nendangnya begitu? Tapi seru gitu. Nggak malah ngeganggu atau disturbing buat para audiensnya, enggak. Jadi malah seru gitu. Bahkan gue sering ketawa-ketawa di beberapa scene saat mereka semua berantem tuh. Karena saking kagetnya mereka nyerang dari situ, Jake Gyllenhaal nyerang dari situ, itu gue jadi kaget gitu. Waduh, dipukul dari situ dia, waduh ditendangkan dari situ. Jadi kayak seru aja gitu. Selalu ada aset-aset tersendiri di setiap koreografi yang mereka buat gitu teman-teman. Jadi nggak pernah ngebosenin gitu. Jadi walaupun ada ratusan fight scene di dalam film itu, tapi kita nggak pernah ngerasa bosan. Karena apa? Karena setiap fight scene yang ada di dalam film itu selalu ada pembedanya. Itu tuh yang gue suka tuh. Gue juga suka di mana Jake Gyllenhaal sebagai aktor utamanya itu sangat-sangat menyatu dengan caster-caster lainnya di dalam sebuah tempat itu gitu. Kayak penduduk-penduduknya itu sangat dekat dengan Jake Gyllenhaal. Jadi Jake Gyllenhaal ini sangat membentuk karakter build-nya itu dengan dia itu baik, dia itu emang ngerangkul, dia itu emang dapat dipercaya, dia itu emang pokoknya baik banget. Dan Jake Gyllenhaal akhirnya berbaur dengan para penduduk setempat gitu ya, walaupun para penduduk setempat tahu kalau Jake Gyllenhaal itu serem, jago berantem, kejam gitu ya, tapi dia itu emang baik ke orang-orang yang baik gitu teman-teman. Jadi emang proper aja gitu. Nah, keseruan di dalam film ini menurut gua itu terus-menerus meningkat dengan pengenalan karakter lain yang berperan sebagai antagonisnya teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan, lu bisa lihat di trailernya sendiri, yaitu Conor McGregor. Wih, Conor McGregor sebelum masuk ke dalam film ini aja, dia itu selalu membuat sensasi yang gila-gila banget bro. Seperti
saat dia press conference dengan musuhnya, saat dia ingin berantem di ring melawan atlet UFC lainnya, dia tuh selalu berkomentar yang negatif-negatif terhadap musuhnya teman-teman ya. Walaupun dia udah pernah dikalahin setelak-telaknya sama Khabib Nurmagomedov, dia itu nggak kapok gitu untuk terus-menerus ngata-ngatain lawannya saat press conference. Jadi Conor McGregor sudah membuat namanya semencuat itu di luar perfilman, dan saat dia masuk ke dalam dunia perfilman, ternyata performance-nya gokil bro. Ternyata performance-nya gokil banget. Gue kaget banget. Gue sangat melihat Conor McGregor di sini itu profesional banget, dan gue juga bisa ngelihat kalau Conor McGregor ini sangat menikmati role yang diberikan kepada dia dan sangat menikmati apa yang dia lakukan terhadap di film itu teman-teman. Dan disinilah kita bisa ngelihat kalau Conor McGregor ternyata bisa acting juga teman-teman, jadi nggak ngasal gitu. Nah, tipe-tipe penjahat seperti Conor McGregor itu di dalam film ini adalah tipe-tipe penjahat yang anak buahnya diserang, anak buahnya dilukain aktor utama. Dia datang sebagai bos ke tempat di mana si anak buahnya itu dilukai. Dia cari, oh siapa nih yang nyakitin anak buah gue nih. Akhirnya ketemulah Jake Gyllenhaal. Akhirnya diajak berantem. Akhirnya mereka berantem. Ya begitu. Jadi si penjahat ngeburu yang baik ketemu dan mereka berantem. Ini tuh sebenarnya udah pernah dilakuin sama sutradara yang sama, si Greg Laiman ini ya teman-teman ya. Jadi si Doug Liman ini udah pernah juga memberikan karakter antagonis seperti ini di film dia, seperti di filmnya Jason Bourne. Jadi di film Jason Bourne ini kita semua tahu lah ya, film Jason Bourne adalah Jason Bourne ini dikejar-kejar banyak orang, dikejar spy, dikejar penjahat jalanan, dikejar penjahat berdasi, pokoknya banyak banget. Akhirnya datanglah tuh penjahat yang mendominasi banget yang diperankan oleh Clive Owen teman-teman. Ya, jadi lu bisa ngelihat di dalam film Jason Bourne di mana Clive Owen ini kalem banget. Dia ini man of focus banget. Jadi setiap dia pengen nyerang si Jason Bourne, dia tuh kayak sangat presisi gitu. Walaupun ya jarang kena juga karena Jason Bourne juga jago dong. Masa aktor utama jelek ya kan. Tembak dar nggak kena. Tapi dia selalu ngejar Jason Bourne karena Jason Bourne ya most wanted person gitu teman-teman ya. Nah, ternyata saat gue merasakan hal ini di dalam film ini teman-teman, itu gue kayak kaget gitu, kayak oh ternyata tipe-tipe penjahat yang antagonis seperti ini itu lebih cocok di film Jason Bourne dibanding film Roadhouse ini teman-teman. Gue nggak tahu kenapa gitu teman-temannya. Cuman yang ada di otak gue mungkin karena struktur filmnya emang seperti itu kali ya Jason Bourne ya. Karena Jason Bourne orang yang paling dicari itu makanya cocok dengan tipe penjahat yang seperti ini. Sedangkan di film Roadhouse si Jake Gyllenhaal kan nggak terlalu dicari-cari amat gitu kan. Dia cuma dicari sama si Conor McGregor aja. Saat ketemu lu beribut terus mau ngapain lagi gitu. Udah selesai gitu ya. Jadi yang bisa gua rasain ya lebih cocok di Jason Bourne dibanding film Roadhouse ini. Tipe-tipe penjahat seperti itu tuh lebih cocok di Jason Bourne. Nah, si Conor McGregor ini juga sebenarnya ada sedikit kendala yang gua rasain teman-teman, karena gue itu ngerasa si Conor McGregor ini memaksa kita untuk menyukai karakter dia itu lebih dalam lagi dibanding dengan rasa yang kita kasih ke dia gitu. Jadi yang tadinya kita gimana Conor McGregor di dalam film ini, lu kasih nilai berapa? Oh kita kasih nilai 7/10 lah. Tapi seakan-akan Conor McGregor itu maksa kita buat, wah kok 7 sih? 9 lah harusnya lu ngasih gue 9 gitu. Jadi entah dari gelagat dia di dalam film ini, entah dari penyikapan dia di dalam film ini. Jadi bisa ngasih kita gitu ya, ini yang gue rasain ya, ngasih kita, memaksa kita untuk menyukai karakter dia dengan lebih banyak lagi gitu. Walaupun kita nggak mau ngasih lebih banyak lagi. Di luar semua kekurangan itu teman-teman, tapi di luar semua kekurangan yang mereka punya, kendala yang mereka punya, film ini adalah film yang sangat-sangat gue rekomendasiin ke lu nih. Lumayan lah, nggak sangat-sangat ya, lumayan gue rekomendasiin ke lu. Jadi saat lu nonton film ini untuk ngabuburit mungkin atau apa, itu lu nggak akan ngerasa buang-buang waktu. Karena apa? Karena emang filmnya bagus gitu. Di luar kendala mereka yang tadi gue bilang, di luar kendala mereka, film ini adalah film bagus teman-teman. Karena nggak mungkin film ini bagus kalau masuk Amazon Prime. Kalau film ini jelek ya masuknya ke LK21 gitu. Gue nggak tahu lah pokoknya di situ teman-teman ya. Nah,
Pokoknya itu aja teman-teman film kali ini yang gue bahas adalah film Roadhouse. Buat kalian yang penasaran kira-kira film seperti apa, boleh langsung aja ditonton. Setelah kalian nonton, kalian balik lagi ke video ini, kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat lo. Ya teman-temannya, gue juga penasaran gimana pendapat lo. Jadi langsung aja lo tonton di Amazon Prime, lo bisa ya mungkin berlangganan sebulan 2 bulan aja lah buat nonton film ini aja. Kira-kira segitu aja, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah ngikutin gue dari awal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di episode-episode Cinepot lainnya, kira-kira segitu aja. Gue Dilan, keep roll and cut.